Selamat pagi anak didik kami sekalian. Hari ini kita akan mempelajari ciri khusus pada tumbuhan. Tujuannya sesuai dengan kompetensi dasar 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 3.4 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler dalam kerajaan plantae. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui peristiwa fotosintesis. Tumbuhan menghasilkan sebagian besar oksigen yang penting bagi kehidupan dan berperan penting dalam rantai makanan sebagai produsen. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga melakukan berbagai bentuk penyesuaian terhadap lingkungan untuk mempertahankan populasinya. Ciri khusus merupakan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tertentu untuk beradaptasi dengan habitatnya. Ciri khusus ini adalah ciri yang membedakan tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lainnya. Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi ada 3. Yang pertama untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Kedua untuk memperoleh makanan. Ketiga untuk bertahan hidup. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, daunnya muncul ke permukaan air, contohnya teratai. 2. Higrofit. Higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daun yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya talas. Yang ketiga, xerofit. Xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, dan menyimpan air. Akarnya juga panjang, contohnya kaktus. Contoh hidrofit adalah teratai, higrofit, talas, xerofit, kaktus. Berikut ini merupakan beberapa macam cara adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama, pohon jati, mahoni, kapas, kedongdong. Setiap musim kemarau, pohon ini dapat menggugurkan daunnya yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Kedua, pohon bakau atau mangrove memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk melindungi diri dari hantaman ombak dan untuk menghirup oksigen atau bernapas. Ketiga, pohon nangka memiliki getah dalam kulitnya dan buahnya berduri dan fungsinya untuk melindungi diri. Keempat, lidah buaya. Lidah buaya memiliki daun yang tebal dan berair yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. 5. Pohon salak, mawar, putri malu, bugenvil. Tumbuhan ini memiliki batang yang berduri untuk melindungi diri. Berikutnya, pohon beringin memiliki akar gantung yang kekar yang berfungsi untuk menghirup uap air dan gas. Berikutnya, bunga rafflesia, bunga bangkai, mempunyai bau busuk yang berfungsi untuk menarik serangga sehingga serangga tersebut mampu membantu penyerbukan pada bunga rafflesia dan bunga bangkai.
Berikutnya, teratai. Teratai memiliki daun lebar. Fungsinya mempercepat penguapan air. Teratai memiliki batang berongga. Fungsinya untuk menyimpan air. Akar berfungsi untuk bernapas dan memudahkan mengapung di air. Berikutnya adalah kaktus. Akarnya panjang untuk mencari air lebih banyak. Batangnya tebal dan berair untuk menyimpan air. Kulit batangnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Daun kecil dan berbentuk duri fungsinya untuk mengurangi penguapan. Berikutnya bambu. Tunas bambu memiliki gelugut atau rambut halus yang dapat menyebabkan gatal. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai ciri khusus pada tumbuhan. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat dimengerti dan dipahami anak didik kami sekalian. Sekian dan terima kasih.